baik jero asal surga. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami memberi kesempatan kepada pemirsa kalau ada yang ingin interaktif, menelepon langsung ke nomor yang tertera di layar kaca. Boleh juga SMS, boleh juga WA. Insya Allah kita akan menyambut di sini. Assalamualaikum Pak Hashim. Assalamualaikum saudara-saudara kami yang lain. Ya, Ibu Nulela, assalamualaikum. Ibu Rahmi, assalamualaikum. Jadi nyo telepon ronyo karena gure-gure muda kita nyo di Aceh TV. Allah. Pemirsa, kita ingin memperdalam tentang gerakan wasatiyah ini, ya, yang menguasai 70% umat Islam. Iya. Karena umat Islam sekarang lebih kurang 1,7 miliar. Iya. Ya. Tapi 1 miliar lebih Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Islam wasatiyah. Ahlussunnah wal Jamaahnya adalah Islam wasatiyah. Sedangkan Syiah itu ekstrim kiri. Iya. Ya. Sesat kemudian Syiah itu. Liberal, ekstrim kanan. Ekstrim kanan apa tadi liberal ya. Kadang-kadang mereka juga menyimpang dari ajaran Islam. Ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah lah yang menurut kami cocok dengan kita. Wasatiyah dia, tidak kiri dan tidak kanan. Contoh ekstrim kanan, ya. Khawarij juga termasuk ekstrim kanan. Kata Khawarij, la hukmu illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nah, itu di satu sisi benar, karena hukum itu urusan Allah. Tetapi Allah telah memberi hak kepada kita untuk mendidik hakim-hakim, mengangkat hakim-hakim. Jadi perlu pemerintahan. Iya, betul. Ya. Jadi kadang-kadang orang Khawarij tidak mengakui pemerintahan, itu disebut ekstrim kanan. Kemudian orang Syiah terlalu kiri, ekstrim kiri. Mereka terbawa dengan agama Yahudi. Agama Yahudi ada anak Allah, ya kan? Agama Nasrani juga anak Allah. Kalau agama Yahudi anak Allah itu Uzair. Ya. Kalau orang Nasrani anak Allah itu Yesus, ya kan? Jadi orang-orang Syiah ingin mencari anak Allah. Anak Allah walaupun mereka tidak menyebut anak Allah. Mereka mengkultus Ali bin Abi Thalib berlebih-lebihan. Lebih mulia dari Rasulullah. Malah dikatakan Jibril itu keliru. Padahal Allah memerintahkan Jibril untuk membawa wahyu kepada Ali. Jadi Jibril tidak kenal Ali, dipikir itu Ali padahal Muhammad. Itu bohong, orang Syiah itu bohong. Tidak mungkin malaikat itu lupa atau keliru. Maka orang Syiah dianggap ekstrim kiri. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami menunggu interaktif. Saudara kami, bapak kami, ada banyak beberapa orang, ya. Silakan. Sambil kita tunggu telepon, mungkin Pak Jul Fikar ingin menambah, silakan. Ya. Terima kasih Ustaz Amir. Jadi kalau kita lihat umat Islam ini kuat, umat Islam ini kokoh. Sebagaimana Allah sampaikan sendiri bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang Allah lahirkan ke muka bumi karena kita beriman kepada Allah. Jadi karena kita kuat, karena kita kokoh, makanya kita akhir-akhir ini diadu domba. Kita harus sadar bahwa kita ada kekuatan lain yang ingin merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Nah, jadi kita harus sadar jangan sampai kita menjadi bulan-bulanan mereka. Berapa banyak negara-negara di dunia ini yang mereka sudah hancurkan, sudah mereka adu. Nah, jadi kita sesama Islam harus saling bersilaturahim, saling kita bermusyawarah. Kalau ada hal-hal yang khilafiyah, kita musyawarahkan, kita bicarakan secara baik-baik. Karena kalau ini kita tinggalkan, kita akan jauh dari rahmat Allah. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, hilang perhatian Allah kepada kita. Nah, ini yang harus kita jaga, umat Islam khususnya di Aceh, tentunya juga di Indonesia. Kita harus patuh kepada pemerintah.
apapun yang telah ditetapkan pemerintah itu baik adanya. Selama itu bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Dengan Amir siapa? Hamzah. Di mana? Ini Abdullah Hatib Sar. Oh, Pak Abdullah. Abdullah. Silakan Pak Abdullah. Ya, terima kasih Ustaz Amir Hamzah. Alhamdulillah. Ya, kami hanya ingin sedikit artinya minta klarifikasi seperti pernyataan Ustaz barusan bahwasanya dengan gamblang dan tegar Ustadz Amir Hamzah mengatakan bahwasanya aliran Syiah itu kiri dan sesat. Artinya begini Ustaz, Iya. Syiah itu juga Tuhannya Allah. Kita yang bukan Syiah juga Tuhan kita Allah. Saya teringat satu riwayat Rasulullah SAW selesai sholat subuh, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, akhir zaman nanti siapakah yang menjadi musuh besar Islam? Apakah Nasrani, Yahudi, Topi dan lain sebagainya? Rasulullah menjawab, sebenarnya musuh besar Islam itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi orang Islam sendiri yang sudah sangat jauh memahami syariat dan Putus. Halo, putus ya. Tapi udah bisa kita tangkap. Iya, Bapak Abdullah yang saya hormati, memang Syiah itu ada yang tidak sesat, ada yang sesat, lebih banyak yang sesat, Pak Abdullah. Kalau kita lihat yang tidak sesat itu Syiah yang di Yaman sekarang itu satu aliran Syiah yang dekat sekali dengan mazhab Syafi'i, ya, Syiah Zaidiyah. Itu tidak sesat, ya. Tetapi kalau Syiah yang sudah mengkafirkan Abu Bakar, anaknya Sayyidah Aisyah, yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya mereka penghuni surga, tapi orang-orang Syiah sesat ekstrimkan kiri itu mengkafirkan Abu Bakar, Aisyah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, mereka kafirkan. Sahabat-sahabat Nabi mereka kafirkan. Bagaimana tidak sesat? Tentu sesat. Kita tidak berpihak kepada yang mengkafirkan sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Memang ada khilafiyah sekarang ini, ada khilafiyah ingin membersihkan Syiah dan Syiah itu bagian dari Islam. Oke, kita terima. Tetapi mereka harus benar-benar berpegang kepada mazhab Ja'fariyah. Kalau mereka berpegang kepada mazhab Ja'fariyah itu, orang Syiah itu tidak sesat. Tetapi di balik mazhab mereka yang baik, yang dekat dengan mazhab Syafi'i, diam-diam mereka itu punya kitab lain. Mereka tidak percaya kepada tafsir Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak percaya kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mereka buang semuanya. Tapi saudaraku Ustadz Abdullah, ini harus kita perluas lagi pertemuan-pertemuan, tidak cukup di sini. Misalnya saudaraku Ustadz Abdullah simpati kepada Syiah, saya juga simpati. Bagaimanapun Syiah itu saudara kita juga, orang Islam juga, ya. Dan di Syiah itu banyak melahirkan ulama-ulama besar. Cuma di segi akidah saja. Di segi akidah saja yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin di segi-segi yang lain kita kan kagum kepada Iran, ya. Kagum melawan Amerika, ya kan? Membela Palestina. Kita kagum kepada Iran. Tetapi ketika kita bicara masalah akidah, ternyata berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu ditambah, Ustaz? Sedikit dari kami, Ustadz Amir, kalau kita lihat memang ada sisi yang bisa positif. Jadi Syiah ini juga kan terpecah dia. Kalau tidak salah kami 20 firqah dia kan, ada golongan-golongan juga. Jadi yang paling dekat dengan mazhab Imam Syafi'i seperti Ustadz Amir sampaikan tadi, Zaidiyah ini
saudara kita. Cuman yang menurut Ustadz Amir sampaikan tadi, Pak Abdullah, Syiah yang mengkafirkan para sahabat. Bahkan coba dilihat syahadat mereka itu. Mereka bersyahadat selain asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian mereka mengkafirkan atau menambahkan dengan para sahabat itu mereka kafirkan, mereka salahkan itu. Nah, ini yang tidak benar. Tapi yang namanya kita umat Islam, siapapun dia, ya, kalaupun dia orang kafir, begitu dia syahadat itu saudara kita. Nah, namun dalam pemikirannya nanti ada hal-hal yang berbeda, itu dia akan masuk ke ruang lingkup yang lebih luas lagi nanti ya. Nah, jadi kalau mereka orang kafir aja sudah bersyahadat, mereka saudara kita. Nah, ini satu sisi positif, ada persatuan di situ yang kita ambil, bahwa umat Islam ini harus bersatu. Karena kalau umat Islam berpecah belah, saling menyalahkan, nah ini akan timbul kerusakan yang lebih besar. Persatuan itu yang diharapkan oleh Allah dan baginda Rasulullah, terus kita bina. Karena kita tahu ini akhir zaman. Akhir zaman ini Rasulullah sudah mengingatkan juga jauh-jauh hari, kalian itu seperti makanan di atas meja makan, diperebutkan kalian. Diperebutkan kalian. Kalian juga seperti buih di lautan. Kalian banyak, tapi kalian juga bercerai-berai. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah, dan mungkin hari ini terjadi. Nah, kita yang generasi yang wasatan ini, kita ingin ini merapatkan barisan supaya kita mengambil sisi-sisi positif, kita bersatu kembali. Jangan saling membid'ahkan, jangan saling mengkafirkan, jangan saling masuk neraka semua. Jadi siapa yang akan mengisi surga? Makanya kami Ustadz Amir sering mengatakan sekarang jeroh aso surga. Ini ada orang, ini doa kita semua. Jadi kita semua cita-cita masuk surga kita. Mudah-mudahan dengan kita perbanyak amal-amal kebaikan, kita bersatu, jangan saling bersih tegang. Dalam hal-hal khilafiyah kita coba toleransi. Dengan agama lain kita toleransi, dengan umat lain kita bertoleransi. Kenapa kita sesama umat Islam saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, tidak saling kita bertoleransi? Nah, ini mungkin yang harus kita kembangkan, yang harus kita tingkatkan ya, persatuan dan kesatuan umat Islam. Jangan sampai kita diadu. Nah, ini sudah terjadi di negara yang lain. Jangan sampai kita mengikuti itu. Mungkin demikian. Alhamdulillah pemirsa JTV jeroh atau surga. Asal surga mana? Iya, ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, Ustadz, apakah orang-orang Wahabi itu termasuk Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan? Wassalam Asnawi. Iya, itu aja. Asnawi Kaju nih ya. Ustadz Amir nih lebih pas ini. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah ya. Orang-orang Wahabi di Arab Saudi itu bermazhab Hambali. Hambali. Tapi Wahabi itu sebuah organisasi, bukan mazhab. Iya. Seperti orang-orang Syafi'i punya NU-nya. Muhammadiyah. Muhammadiyah itu cenderung ke Hambali dia. Ya. Belum ada fatwa di dunia Islam ini orang Wahabi itu takfir, belum ada orang Wahabi itu sesat gitu. Kalau memang tidak cocok dengan Aceh nggak apa-apa, kita mazhab Syafi'i saja, tetapi kita tidak boleh memfatwakan atau menganggap orang Wahabi itu di luar Islam ya. Karena Allah telah memberi kepada orang Wahabi 142 tahun sekarang ini. 142 tahun Ka'bah, Haramain, 2 tanah suci, tambah makam Rasulullah di tangan orang-orang Wahabi. Kalau orang Wahabi itu tidak benar, Allah tidak akan memberikan kepada mereka tanah suci itu. Alhamdulillah, kita terima lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Terputus. Jadi kita ingin tegaskan di sini. Ya. Misalnya saya sejak lahir sudah mazhab Syafi'i. Ya. Tetapi guru-guru saya mengatakan jangan mentakfirkan orang lain. Ya. Jadi terserah, perbedaan-perbedaan itu rahmat. Ya. Rahmat. Kalau saya kawin, lahiran, akikah, semuanya, zakat saya
berdasarkan mazhab Syafi'i. Iya. Meninggal orang tua saya, ibu saya, bapak saya, cara Syafi'i. Ya. Maka jangan dituduh-tuduh kita bukan Syafi'i kan gitu ya. Guru-guru saya, tokoh ulama besar ya, Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali. Iya. Ya, itu guru saya, orang Syafi'i. Iya. Iya. Nah, tapi saya tidak mau mengkafirkan Wahabi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan siapa di mana? Mbak Allah nih di Banda Aceh. Silakan Adinda. Mbak Allah di mana? Menarik sekali topiknya. Alhamdulillah. Islam Wasatiyah. Iya. Asal kata dari wasatah. Iya. Yang saya tahu wasatah itu pertengahan, Pertengahan. ya, Iya. ataupun adil. Iya. Islam yang adil. Tapi selama ini Islam banyak condong ketidakadilan. Ya, banyak condong sudah ketidakadilan. Apalagi mungkin ada hadis Nabi katanya nanti akhir zaman kita berbagi dalam 73 golongan. Iya. Ya. Jadi kalau kita dengar-dengar seperti itu, kalau kita baca seperti itu, yang pecahkan itu kita sendiri. Ya, 73 golongan itu kita. Dan setelah itu hadis Nabi tidak mengatakan 73 golongan itu siapa yang pecah-pecahkan, tidak ada kesimpulan tadi. Tapi dari ini kita baca rasanya kita sendiri Islam ini memecahkan. Iya. 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 Ya, 73 golongan. Saya juga tertarik di sini bapak-bapak. Ada ustaz-ustaz, Pak Jul, yang di tengah saya kurang tahu. Yang sebelah kanan kami ini yang nonton Ustaz Muhammad Idris. Orang-orang bilang orang tahu Imam Syafi'i, dia namanya nggak tahu. Iya. Dia ya. Pak Muhammad Idris. Iya. Ini Imam Syafi'i. Jangan sikit-sikit, wah Imam Syafi'i. Ini dua-dua Ustaz Muhammad juga. Muhammad. Muhammad. Ya, Muhammad. ya, alhamdulillah. Ya. Jadi Saya- ini Pak Ustaz. Sesuai yang saya ungkapkan tadi, Islam Wasatiyah itu, kan kita baru saja mengalami kejadian ya di kota Banda Aceh ini. Seakan-akan kita tidak ada arah lagi. Iya. Ya, seakan-akan masjid itu dilecehkan, namun tidak meninggali, ya, dilecehkan ribut dalam masjid, ya. Nah, jadi niat yang mau buat ribut itu waktu sholat itu bukan niatnya hablum minallah, ya, hablum minannas. Aku habis sholat ini niat aku bikin ribut. Salah kirim. Dalam hal ini juga masing-masing mempunyai kekuatan diri tarik menarik. Ulama begitu, umara begitu. Nah, saya mempertanyakan bagaimana di sini mungkin ada komunitas atau kelompok-kelompok ustaz di Banda Aceh ini. Iya. Iya. Ya, adalah satu kelompok ustaz ini, kelompok ustaz ini. Bagaimana menurut bapak-bapak ustaz di sini, ya, tentang Islam kita, nggak usah kita kemana-mana. Islam kita di Banda Aceh atau khususnya umumnya di Aceh ini, ya, nampaknya selama ini umara terus diam diri, ulama diam diri, umara lebih menonjol. Nah, inilah yang perlu kami sebagai umat Islam juga, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ingin bapak-bapak para ulama ini menenangkan negeri ini, bukan negara ini, negeri ini dulu, negeri Aceh ini, ya, jangan serampangan, kita malu, Menjauh hidung. apalagi sudah di pusat katanya kita masalah toleransi nomor terakhir. Padahal ada Baik Ustaz, disingkat ya. Biadab lagi, Singkat. ya. Tapi nomornya nomor sekian. Disingkat Kita aja Ustaz. yang bersyariat ini dibilang nomor coron. Ya, Ya kan? baik Ada yang Ustaz. lebih biadab lagi daripada kita.
Ya. Oke, Ustaz. Ya, oke. Saya minta mohonlah gimana? Sudah kita maklumi Ustaz, mohon maaf ya. Hamba Allah yang baik. Iya, iya. Sangat bagus komentar beliau. Untuk lebih mantap kita minta Ustaz Jul. Iya. Bagaimana sebaiknya sikap dari MPU atau dari Umara di Banda Aceh ini? Ya, terima kasih, ini hamba Allah. Insya Allah kita semua ini hamba Allah ini kan, bukan hamba yang lain kan. Ya. Nah, jadi kalau kita berprinsip dan sebagai umat Islam, kita hamba Allah, tujuan kita meningkatkan amal-amal ibadah kita. Insya Allah ini kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Jangan kita merasa kita paling hebat, kita merasa paling benar. Sehingga yang belakangan ini timbul, ada pengajian-pengajian yang membid'ahkan orang lain, menyalahkan maulid, menyalahkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh para ulama di Aceh di sini. Nah, itu mungkin gerakan itu yang sehingga timbul gerakan balik. Nah, jadi sesuatu yang kalau ada asap pasti ada api gitu kan. Nah, jadi kita sudah melihat sebelumnya jauh ke belakang itu umat Islam di Aceh sangat rukun. Kalaupun ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, itu kita tidak pernah ribut di situ. Kita saling memahami, saling bertoleransi. Namun ada beberapa orang belakangan ini mungkin merasa ilmunya lebih tinggi, menyalahkan orang lain, membid'ahkan orang lain, sehingga kami dalam posisi di Banda Aceh khususnya, kota Banda Aceh, kita mengambil posisi wasatan, kita pertengahan. Pertengahan makna di sini kita saling bermusyawarah, di mana ada yang salah kita coba musyawarahkan. Kemudian juga hamba Allah yang di Banda Aceh, kita lihat ini kan kita ada pemimpin di sini, ada pemerintahan di sini, ada MPU di sini, ada para ulama di sini. Nah, ini bagusnya duduk semua bicarakan. Dan alhamdulillah saya melihat perkembangan baru-baru ini sudah duduk, dan hal-hal yang tidak disepakati itu mungkin dicoba ke pinggir dulu sebentar. Nah, ini biar ulama dengan umara duduk membicarakan satu kemaslahatan yang lebih besar. Jangan ada nafsu pribadi di situ. Kalau kita menganggap kita yang benar, orang lain salah, ini yang timbul persoalan. Sementara di dalam Islam tidak demikian. Islam ini harus bersatu kita. Ada perbedaan, kita jadikan sebagai satu kekuatan, satu rahmat Allah di situ. Sehingga ilmu ini harus kita kembangkan. Jangan kita terkotomi oleh pikiran atau mungkin kita fanatik ke salah satu golongan. Ini tidak boleh. Belum tentu satu golongan itu sudah pas mungkin, karena bagi golongan yang lain juga ada perbedaan. Nah, jadi kita mengambil posisi di tengah ini Ustadz Amir dan teman-teman semua di Banda Aceh, kami coba membuat gerakan wasatan ini. Nah, jadi kami mulai hari ini kami coba menggalang kekuatan kita di pertengahan. Kalau ada yang selisih pendapat, coba kita duduk, kita bicarakan. Kita duduk di warung kopi juga boleh kita bicarakan dengan pikiran yang jernih, kita sesama umat Islam, kita mengarah, coba lihat itu, Ka'bah itu kan semua orang umat Islam menghadap ke sana. Ini makna Ka'bah tadi sebagaimana Ustadz Muhammad Sayuti tadi baca ayat Al-Baqarah 143 itu. Jadi di dalam Islam ini Allah mengharapkan kita bersatu. Bersatu walaupun berbeda-beda kita, ada dari timur, ada dari barat, ada dari selatan, dari utara. Tujuan kita adalah mencari rahmat Allah, mencari ridha Allah di situ. Bukan kita mencari pujian manusia, bukan kita mencari kitalah yang paling hebat, yang paling banyak ilmu. Ini yang timbul. Coba sudah digambarkan bagaimana kalau orang banyak ilmu tapi adab dia kurang, itu dia akan menjadi orang-orang yang terpinggirkan dia itu. Ini adab yang paling tinggi. Puncak dari ilmu adalah adab. Nah, jadi akhlak. Rasulullah juga mengajarkan akhlak dulu. Bagaimana akhlak kita dengan orang tua, dengan ulama, dengan guru. Itu ada di situ. Tidak boleh kita merasa, saya lebih tinggi pendidikan saya di luar negeri. Saya lebih banyak ilmu saya. Sehingga adab kita kepada ulama, kepada orang tua kita berkurang. Ini salah ini. Ini sesuatu yang keliru di sini. Tapi kita juga harus memberi masukan. Nah, jangan kita vonis juga mereka. Mereka sudah belajar, kita anggap sebagai satu keilmuan di situ. Jadi kita beri masukan, semuanya dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih, dan juga kita dengan niat silaturahim sesama Islam. Gitu. Mungkin demikian Ustaz Amir. Alhamdulillah. Itu juga jalan keluar yang paling bijaksana. Jadi ketika
kita muliakan semua saudara kita, Iya. umat Islam. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.